Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, siswa baru MTSN 2 Jombang di Pondok Darul Ulum pada tahun ajaran 2021-2022. Pada kegiatan PLPS kali ini saya akan membahas masalah belajar dan tata belajar yang baik. Apakah belajar itu? Kita anak-anak insya Allah selama ini sudah mengetahuinya karena sudah mengenyam pendidikan sebelumnya, yaitu di tingkat SD atau MI selama 6 tahun, di tingkat TK selama 2 tahun, dan mungkin yang mengikuti kegiatan PAUD juga beberapa tahun. Saya kira anak-anak sudah memahami apa itu belajar. Tapi belajar yang baik itu bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada kali ini. Belajar itu yang dalam dunia Islam dinamakan dengan kata tolabil ilmi atau tolabul ilmi, mencari ilmu. Bagaimana hukum mencari ilmu? Hukum mencari ilmu itu adalah wajib atau fardu ain, yang mana telah diterangkan dalam suatu hadis, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi hukum mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kapan kita mencari ilmu? Di dalam suatu hadis bisa dapat disebutkan bahwa utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu maksudnya kita diwajibkan untuk mencari ilmu selama sepanjang hayat. Mungkin pada tingkat usia kita ini kita masih mencari ilmu di tingkat pendidikan formal, yaitu tingkat SMP, yang mana anak-anak sekarang masuk di MTSN 2 Jombang. Itu adalah mencari ilmu di pendidikan formal. Nah, tolabul ilmi ini tidak mengenal waktu, sebenarnya sepanjang hayat minal mahdi ilal lahdi. Walaupun usia kita itu sudah tidak dalam usia pendidikan formal, kita harus wajib tetap mencari ilmu dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena ilmu itu tidak hanya berdasarkan dengan membaca buku, tidak harus berada di ruangan sekolah, tapi di lingkungan kita berada. Di mana kita mencari ilmu? Di dalam sebuah hadis atau makalah disebutkan utlubil ilma walau bisini, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Anak-anakku siswa baru MTSN 2 Jombang, kamu berada di daerahmu sekarang menjadi santri baru atau siswa baru di MTSN 2 Jombang. Mungkin ada anak yang dari Jombang sendiri, tapi bukan di desa atau di daerah MTSN 2 Jombang, atau mungkin ada yang dari jauh, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, atau dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, NTT, Bali, dan lain-lain. Artinya kita bisa mencari ilmu itu dimanapun kita berada. Ya, diterangkan dalam satu hadis tadi, walaupun kita ke negeri Cina, artinya mencari ilmu itu tidak ditentukan oleh tempat, ya, tidak ditentukan oleh tempat. Bagaimana? Nah, ini harus kita ketahui bagaimana kita itu mencari ilmu. Di dalam sebuah slogan Darul Ulum, yaitu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Saya ulang, wa ulul ilma qaiman bil qisti. Orang-orang yang mencari ilmu itu lah yang memiliki pendirian yang teguh. Di sini kita diharuskan mencari ilmu itu dengan ketekunan, kedisiplinan, dan keistiqomahan dalam mencari ilmu. Tujuan kita mencari ilmu atau tolabil ilmi yaitu di dalam satu hadis atau makalah disebutkan, man arada fid dunya
bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada alaihi ma bil ilmi. Jika seseorang ingin menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan apabila seseorang ingin mencari akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan apabila seseorang ingin mencari kedua-duanya, maka haruslah dengan ilmu. Kita ingin hidup di dunia ini dengan sejahtera, bahagia, maka haruslah dengan ilmu. Kita ingin mendapatkan akhirat yang bahagia, ya, juga dengan ilmu. Kita ingin mendapatkan kedua-duanya fid din wa dunya wal akhirah, maka harus kita dengan ilmu. Ilmu itu adalah suatu bekal bagi kita di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, siswa baru MTSN 2 Jombang, ya, mungkin saya akan jelaskan makna dari belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu kegiatan. Anak-anak selama ini di sekolahan, di tingkat SD atau MI, belajar untuk mempelajari mata pelajaran, ya, dari mulai mata pelajaran matematika, IPA, agama, IPS, dan lain-lain, itu dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan. Kenapa kita harus mempelajari itu semua? Itu sebagai bekal kita nanti menghadapi dunia ke depan, sebagai wawasan kita untuk mengetahui dunia ini, ya. Maka karena itu kita harus mempelajari semuanya. Ada yang menyebutkan makna dari belajar itu adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Kita mencari ilmu itu ada perubahan, harus ada perubahan. Dari kita tidak mengerti menjadi mengerti, dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak paham menjadi paham, ya. Dari sesuatu yang kita tidak mengetahuinya sehingga kita menjadi mengetahuinya atau memahaminya. Itulah yang dinamakan belajar, ya. Jika kita tidak ada perubahan dari yang tidak menjadi baik, dari tidak baik menjadi baik, berarti belajar kita itu masih perlu diperbaiki. Karena apa? Belajar itu tidak hanya berangkat ke sekolah saja, tidak hanya berseragam, tapi perilaku kita juga sekolah, hati kita juga sekolah, pikiran kita juga sekolah, ya. Di situ perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti, ya, penambahan pengetahuan. Jelas dalam dunia pendidikan kita belajar di sekolah, kita mendapatkan tambah pengetahuan. Kemudian penambahan pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Semakin kita belajar, semakin tinggi kita tempuh, maka perubahan itu harus semakin baik, ya. Rugi kita telah menggunakan waktu ini yang beberapa tahun, puluhan tahun tanpa ada perubahan pada diri kita, baik perilaku maupun dari segi pengetahuan, wawasan, sikap maupun kecakapan, kebiasaan lain-lainnya, ya. Kami berharap kepada anak-anakku, ya, semoga nanti belajar di MTSN 2 Jombang, khususnya mondok di Pondok Darul Ulum Jombang, ada perubahan yang biasanya mungkin dari segi ibadah, amalia ibadahnya kurang tertata baik, akan menjadi baik. Yang biasanya membaca Al-Quran kurang istiqomah menjadi istiqomah. Yang biasanya belajarnya kurang ditata, kurang rajin, untuk berikutnya harus ada perubahan yang lebih baik. Pembelajaran yang kita ketahui mungkin selama ini sebelum ada pandemi, kita mengetahui pembelajaran itu hanya tatap muka, yaitu pembelajaran di kelas dengan Bapak Ibu guru,
dengan kita dalam pertemuan kelas ruangan kecil sehingga ada tatap muka, ya, sehingga pembelajaran itu tatap muka atau luring, luar jaringan. Di era pandemi yang sekarang kita, ya, yang kita ketahui sekarang ini, mau tidak mau pembelajaran tatap muka berubah dan kita harus mengikuti era tersebut sehingga pembelajaran itu menjadi jarak jauh atau daring. Mungkin selama ini anak-anakku semua telah eh, mengalaminya, yaitu pembelajaran daring selama di SD, di kelas 6, ya, pembelajaran melalui HP, pembelajaran melalui laptop, pembelajaran melalui e-learning dan perangkat-perangkat lain. Mungkin itu tidak nyaman karena kita selama ini telah belajar dengan model tatap muka. Tapi ini harus kita sadari, ya, keadaan seperti ini, pandemi COVID seperti ini harus kita sadari, sehingga untuk menjaga kesehatan itu lebih diutamakan, sehingga pembelajaran dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Bagaimana rasanya supaya efisiensi dari pembelajaran jarak jauh itu sama dengan pembelajaran tatap muka? Nah, itu tergantung pada diri kita masing-masing dan pihak sekolahan, ya. Pihak sekolahan harus baik dalam menginformasikan pembelajaran jarak jauhnya, dan anak harus mengikutinya dengan baik untuk pembelajaran jarak jauh, sehingga ilmu yang didapat juga sama dengan saat tatap muka, ya. Jangan sampai kita mengikuti pembelajaran jarak jauh ini hanya absen saja, tapi kita tidak mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Waktu kita terbuang banyak, ya, karena kita mungkin enjoy dengan memegang HP, ya, selama ini, ya. Ini harus kita rubah supaya apa? Waktu yang kita gunakan itu juga mendapatkan imbal balik, yaitu sebuah pengetahuan, wawasan yang baik pula. Nah, cara belajar ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama harus niat, ya. Belajar itu harus niat. Kadang-kadang anak-anak itu belajar ke sekolah belum tentu niat belajar ke sekolah, ya. Kadang-kadang niatnya kurang baik, misalkan hanya ingin ketemu teman-temannya, hanya ingin supaya tidak di rumah, tidak disuruh bapak ibunya. Nah, ini yang harus ditata. Niat belajar harus diniati dengan niat belajar yang sesungguhnya, ya, yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu semangat dan keteguhan. Kita belajar, ya, di sekolah maupun model daring itu harus ada semangat untuk kita belajar. Jangan sampai kita di sekolahan, kita tiba di sekolahan tidak semangat, tidak rajin, tidak tekun, kita di sana tidur, kita di sana malas-malesan, itu menjadi belajar kita tidak baik. Kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kemudian berikutnya yang ketiga, sumber belajar atau referensi. Kita perbanyak sumber belajar atau referensi. Maksudnya apa ini? Buku yang kita gunakan itu semakin banyak semakin baik. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak wawasan yang kita terima. Nah, jangan hanya mengandalkan LKS yang mungkin diberikan oleh sekolah, ya, tapi silahkan ke perpustakaan atau mencari buku-buku, beli buku-buku yang lain yang tidak sama dengan LKS, itu sebagai acuan tambahan referensi sumber belajar bagi kita. Karena setiap buku itu memiliki karakter yang berbeda dan memiliki kelengkapan yang berbeda. Kemudian yang keempat, yaitu cara belajar yang baik, yaitu memperhatikan yang diajarkan.
ketika kita di kelas, ketika guru menyampaikan, maka di situ kita harus memperhatikan dengan seksama atau secara lengkap. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu guru mengajar, anak-anak beraktivitas yang lain, ya, main-main atau menulis atau membaca buku yang lain. Ketika guru menyampaikan pelajaran, maka diperhatikan, didengarkan, dan diamati. Nah, setelah Bapak Ibu guru menyampaikan, silakan dicatat apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, atau silakan ditulis tadi yang dijelaskan, ya, ditulis. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, mencatat apa yang diajarkan. Ini seringkali saya utarakan kepada anak-anak didik bahwa mencatat yang lengkap itu sangat diperlukan, sangat penting, karena catatan itu merupakan modal kita, bekal kita untuk kita pelajari ulang di rumah atau yang mondok di asrama. Kalau catatan kita tidak lengkap, nah, apa yang kita pelajari? Ya, tidak ada. Karena apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dicatatkan oleh guru itu merupakan bagian-bagian terpenting dari buku atau LKS. Sehingga kita tidak terlalu banyak membaca yang di LKS, ya, karena Bapak Ibu guru sudah menyampaikan intisari atau bagian penting dari pelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengerjakan latihan. Ketika Bapak Ibu guru memberikan anak-anak didik suatu latihan, bisa latihan soal atau pengerjaan atau tugas, maka wajiblah bagi anak-anak atau para siswa-siswi untuk mengerjakan latihan tersebut. Kenapa harus? Karena latihan tersebut itu sebagai imbal balik atau sebagai survei bagi Bapak Ibu guru atau anak-anak untuk mengetahui seberapa pahamnya anak didik, peserta didik atau siswa-siswi dalam menyerap pengetahuan yang telah disampaikan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh anak-anak. Saya ulang, cara belajar yang baik yaitu niatnya harus tetap baik, semangat dan keteguhan istiqomah itu harus dijaga, sumber belajar referensi atau buku-buku itu harus diperbanyak, kemudian memperhatikan saat guru mengajar, mencatat apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru secara lengkap, dan mengerjakan latihan-latihan atau tugas yang telah diberikan. Kenali karakter tiap mata pelajar. Mungkin anak-anak sudah mengetahui bahwa ketika di SD atau di SMP banyak sekali mata pelajaran yang diketahui, yaitu mulai dari matematika, IPA, IPS, PAI, SBK, Penjaskes, ya, dan lain-lainnya. Setiap mata pelajaran itu memiliki karakter masing-masing yang berbeda-beda. Ada pelajaran yang kamu akan paham jika dibaca berulang-ulang. Nah, ini hampir semua mata pelajaran memiliki karakter seperti ini. Dibaca berulang-ulang. Di situ akan menancapkan di pikiran kita, ya, sehingga pikiran kita, otak kita itu menyimpan ilmu itu dengan baik. Ya, dibaca berulang-ulang. Yang kedua, hafalan. Di sini hafalan yang memiliki karakter tersebut yaitu seperti IPS sejarah, ya, mungkin biologi, ya, matematika mungkin rumus-rumus yang perlu hafalan, PAI, ya, surat-surat dalam Al-Quran, hafalan surat-surat. Nah, di sini perlu, ya, dilakukan hafalan yang serius. Kemudian ada juga yang karakternya itu praktek. Contohnya seni budaya, keterampilan itu harus praktek. Kita nggak akan bisa melukis kalau kita tidak praktek melukis. Bahasa juga, kita nggak akan bisa berpidato kalau kita tidak melakukan praktek
Tuh, kita nggak akan bisa puisi kalau kita tidak praktek membaca puisi. Nah, di sini peran-peran ini harus kita terapkan. Kita tidak akan bisa melakukan tata cara sholat kalau kita tidak praktek sholat. Kita tidak akan bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak praktek. Nah, ini harus kita kenali. Yang berikutnya latihan. Nah, latihan ini khususnya yaitu pelajaran yang sains ya, matematika, perlu ada latihan untuk mengerjakan. Jangan pernah takut salah ya. Lebih baik salah tapi mengerjakan daripada tidak melakukan apa-apa. Keterampilan juga harus sering latihan ya. Mungkin fisika ya, itu berada dalam rumpun IPA, itu harus banyak latihan. Kemudian untuk hal pembelajaran jarak jauh atau daring, tips atau ya cara yang baik untuk belajar jarak jauh, yang pertama adalah selalu pantau dan ikuti arahan dari guru. Karena jarak jauh atau daring ini via HP atau via laptop, maka pantaulah informasi itu ya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah atau bapak ibu guru. Apakah ada informasi, apakah ada modul yang harus dibaca, apakah ada latihan yang harus dibaca, itu harus selalu kita pantau. Jangan sampai kita tidak mengindahkannya atau mengabaikannya. Yang kedua, tetap belajar walaupun tanpa diawasi. Walaupun tidak ada guru di samping kamu sendiri mandiri dengan memegang HP, maka kamu harus punya semangat untuk tetap belajar. Bacalah apa yang mungkin materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Berikutnya yaitu explore sumber bacaan dari dunia maya. Nah, ini manfaatnya yang banyak sekali ketika pembelajaran jarak jauh atau daring. Ketika materi itu disampaikan, coba explore dari sumber-sumber lain di internet ya. Cari di Google ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kemungkinan ya tidak ada di buku atau di LKS. Kamu akan mendapat tambahan wawasan baru melalui internet ya. Gunakan pembelajaran jarak jauh ini atau daring ini dengan baik, jangan disalahgunakan. Kemudian kerjakan secara mandiri bila ada tugas. Ketika ada tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tolong dikerjakan secara mandiri. Jangan nyontek ke siswa lain, minta kerjaannya ya nanti ditulis ulang, difoto, dikirim ke guru. Jangan sama seperti itu. Itu tidak akan pernah ada hasilnya apa-apa. Rugi kita seperti itu. Mungkin nilai kita akan mendapatkan nilai yang bagus, tapi keberkahan ilmu tidak akan ada. Itu akan terasa nanti ya. Karena keberkahan itu akan membawa kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Kalau tidak berkah, maka ya nanti bisa kita dapatkan hasilnya suatu saat nanti. Kemudian berikutnya adalah tepat waktu dalam belajar. Kemungkinan dalam pembelajaran daring ini ada Bapak Ibu yang on time menyampaikan pelajaran, mencapai tugas dengan on time, tepat waktu, maka ikutilah ya dengan tepat waktu. Jangan sampai kita ketinggalan dalam mengumpulkan latihan, jangan sampai kita ketinggalan dalam memperoleh ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Pesan saya, anak-anakku semua, siswa baru MTSN 2 Jombang, yaitu di era pandemi ini tetaplah giat dan tekun belajar. Jangan terbuang waktu dengan sia-sia, jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ubahlah perilaku dan sikapmu yang sebelum-sebelumnya untuk menjadi lebih
Baik, karena ini adalah tujuan dari belajar. Berikutnya adalah cerdaslah dalam menggunakan gadget, ambil manfaatnya, jauhi madorotnya. Semoga menjadi generasi yang cerdas, penerus bangsa dan kebanggaan keluarga. Sampai jumpa dengan saya, Bapak Andi Subianto dari MTSN 2 Jombang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, ya. Pada episode berikutnya pada kegiatan belajar mengajar. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.